Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalahye di channel Serem Midnight. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita, turut berbelasungkawa kepada korban-korban yang terjadi di Tol Cipularang, karena memang sedang ramai banget ya teman-teman. Di berita televisi pun juga penayangan beritanya banyak sekali. Dan di sini aku ditemani oleh suami aku, tepatnya di belakang kamera. Kita akan menguak kenapa terjadi kecelakaan di Tol Cipularang. Apakah ini pure kecelakaan sendiri atau memang ada gangguan mistisnya gitu teman-teman. Kita langsung oper aja ke belakang kamera, ke suami aku. Oke, ya ini kita sebenarnya dadakan ya untuk melakukan pengambilan video kali ini, karena kelihatannya ada hal yang perlu kita bahas yang mungkin bisa menjadikan satu masukan buat masyarakat gitu. Karena kejadian di tol ini sudah berulang, hampir setiap tahun ada kecelakaan ya, yang bahkan menelan korban jiwa yang cukup besar ya. Dan kali ini ya, dari berita kemarin memang korban jiwanya meninggal baru 1 orang. Kemudian mobil yang rusak itu hampir 17 unit gitu ya, itu banyak sekali ya, gak kebayang. Terus kemudian ya korban-korban luka-luka hampir 20 lebih gitu. Ya meskipun mungkin korban tewasnya nggak banyak, tapi ini juga tragedi yang menyeramkan gitu ya. Karena habis setiap tahun terjadi gitu ya. Mulai dari pembangunan, setahu saya memang sejak awal pembangunan dari tol ini memang mengandung banyak kisah-kisah misteri ya, mistik yang meliputi pembangunannya. Jadi memang masyarakat sana juga sudah ada mitos-mitosnya gitu ya. Kalau mungkin Lala juga atau tahu atau enggak ya, ada beritanya dulu tol ini waktu itu dibangun dengan membelah satu bukit ya, mungkin bukan gunung lah, bukit yang konon katanya bukit itu sangat angker, dan di sana tuh ada makam keramat ya, dan petilasan keramat gitu. Nah, karena pembangunan itu melewati daerah itu, sehingga gunung itu bukit itu dibelah ya, Diterobos gitu ya, untuk jadi jalan tol gitu. Nah, dari apa yang saya baca, memang dulu katanya sudah dinegosiasikan lah ibarat ya, dari mungkin orang-orang yang bisa di sana. Karena selama pembangunan katanya banyak sekali gangguan gaibnya ya, sehingga yang membangun jalan tol itu kemudian melakukan upaya yang melibatkan paranormal atau orang tua sesepuh di daerah sana. Sehingga akhirnya diberikanlah syarat-syarat tertentu gitu ya. Memang penjelasan syarat-syarat itu tidak terlalu kita tahu apa aja gitu ya. Tapi konon katanya baru separuh dari syarat itu dipenuhi gitu, sampai tol itu selesai. Nah, itulah yang menyebabkan konon katanya karena itu banyak terjadi penampakan di sana. Mungkin ya seperti orang menagih janji atau gimana gitu ya. Nah, hari ini kita mau bahas ya, kebetulan kan Lala mungkin bisa memberikan satu pandangan tentang tentu saja kita nggak menyentuh tentang segi teknis daripada kecelakaan ya, misalnya mungkin ini kecelakaan murni karena ya pengemudinya ngantuk atau rem blong atau apa gitu ya. Yang ingin kita bahas itu kan lebih kepada apakah benar ada keterlibatan gaib di dalam kecelakaan yang hampir terjadi setiap tahun. Ya, apa benar-benar memang ini melibatkan gaib gitu, ya kan? Atau memang yang ada gitu ya? Atau kedua-duanya? Ya, bisa jadi kedua-duanya, karena kelainan manusia, kemudian juga ada peran dari gaib yang menguasai daerah sana gitu. Ya, jadi ya mungkin Lala bisa jelaskan secara lugas, benar nggak sih ada keterlibatan seperti orang-orang mitos-mitos yang ada, benar-benar ada keterlibatan dari makhluk gaib di dalam peristiwa-peristiwa kecelakaan yang terjadi selama ini di jalan tol tersebut. Jadi kita tidak bicara hanya kali ini aja ya, selama ini gitu. Gimana tuh? Kalau dari pandangan aku, karena kan di sini pertanyaannya selama
kecelakaan terjadi. Jadi aku nggak hanya membahas yang sekarang ini. Jadi kan pasti aku harus ada penglihatan ke flashback yang lalu-lalu kayak gitu. Cuman kan pastinya aku random. Terus kalau di pertanyaan ini apakah ada gangguannya dengan hal gaib? Kemungkinan ini bisa dibilang 50-50 ya teman-teman. Karena apa? Ada yang sebagian kelalaian dari manusianya, mungkin dia nggak ngecek nih kendaraannya, seperti kampas remnya nih udah tipis apa belum atau apa kayak gitu. Dan di satu sisi juga kalau memang ada kejadian yang dipengaruhi oleh sosok astral ya mungkin karena kan memang di sana itu katanya ada salah satu kerajaan tempatnya jin, bener-bener lelembut di sana ya teman-teman kalau dari yang Lala lihat ini. Nah, dan juga banyak banget ya di sini tuh kecelakaannya yang mungkin kalau dibilang pasti tiap akhir tahun itu ada, setiap ingin penutupan atau pergantian tahun itu pasti ada kecelakaan gitu. Jadi masih setengah-setengah lah ya. Artinya memang ada yang melibatkan gangguan dari makhluk gaib, ada yang memang kecelakaan murni ya. Jadi kalau pengalaman kita pribadi pun juga memang kalau secara apa istilah jalan rayanya memang agak menyeramkan karena dari kilometer 90 sampai 100 itu kan jalanannya agak menurun dari tadi yang naik tiba-tiba menurun gitu dan itu agak bergelombang ya agak miring gitu. Jadi kalau kita bawa kendaraan itu kayak seolah kayak melayang sehingga kalau misalnya kita ngantuk sedikit aja misalnya atau gimana akhirnya kita bisa terjadi kecelakaan gitu. Dan kalau misalkan yang dipertanyakan tentang tragedi kecelakaan yang kemarin sedang rame itu memang kalau di sini pure ya dari energinya, kesalahan teknis, mungkin kendaraannya. Mungkin kalau supirnya pribadi memang udah biasa aja karena yang namanya turunan itu pasti mobil tuh semakin cepat, apalagi kalau yang beban dia bawanya itu berat ya, jadi kayak ya semakin kedorong gitu ya, semakin kedorong. Dan mungkin pas di situ supir ini udah berusaha ya untuk ngerem tapi ternyata apa boleh buat gitu, remnya blong atau bisa dibilang mungkin ya kampas remnya habis ya kayak gitu. Yaitu yang mungkin aku bisa kasih tahu ke semua pengendara roda 4 itu alangkah lebih baiknya kalian kalau kemana-mana pun mau itu kendaraan truk atau kendaraan minibus yang kecil-kecil itu cek terlebih dahulu kondisinya gitu. Kita nggak ada yang tahu nih kayak misalkan oh ini masih aman-aman tapi ya itu dia, kadang ada janggalnya di saat kampas rem ini masih aman tapi tiba-tiba kayak ada yang bikin ngeblank atau apa, itu yang bisa dibilang kayak ada gangguan-gangguan gaibnya seperti itu. Ya kalau kejadian yang kemarin memang pure ya dari supir minibusnya itu memang yang murni kecelakaan tanpa adanya gangguan. Terus ditambah lagi cuaca kan lagi musim hujan ya. Nah mungkin jalanan tersebut juga lagi licin kayak gitu teman-teman. Jadi intinya dari pandangan Lala kecelakaan kemarin ini yang luar biasa ini tidak ada unsur gaibnya lah ya. Artinya murni kecelakaan karena ya faktor kendaraan dan manusianya. Iya. Ya, kan? Dan lagi juga itu kan kejadiannya sore ya. Sore, nah mungkin itu juga di jam-jam orang yang kalau bisa dibilang dia mau pulang kerja kali ya, mungkin yang di luar kota. Terus juga itu kan kayaknya agak ramai ya jalanannya itu. Dan mungkin si yang supir truk ini dia tuh ingin ngambil kanan supaya ya dia ada celah kali, jadi dia mau ngambil kanan ngebut biar masuk ke kiri lagi, tapi nyatanya di situ dia langsung mungkin remnya blong gitu. Oke, intinya tidak ada campur tangan gaib di dalam kecelakaan yang sekarang ini gitu ya. Iya, nggak ada. Terus bagaimana dengan mitos yang selalu dikait-kaitkan dengan makam keramat dan petilasan itu? Kalau menurut Lala, apakah memang ada gitu kejadian dari kecelakaan yang selama ini yang memang
memang melibatkan goib yang ada di makam keramat itu atau yang daerah sekitar situ? Apa ada memang? Kalau untuk yang di makam keramat sih nggak ada, tapi lebih tepatnya kayak yang di goib-goib daerah situ. Karena kan kita nggak tahu nih, ya kan, semakin ke sini apakah sosok tersebut kan pure dari sana. Misalnya sosok penghuni di sana, apa memang ada yang ibaratnya jin buangan. Oke. Ada orang yang ibaratnya ngebuang ke sana, ke daerah sana atau apa. Dan contoh misalkan ada orang juga yang melakukan sesuatu, perjanjian, tapi dia nggak mau kena nih. Dia taruh lah secara acak. Nih gua taruh lu di sini gitu kasarnya. Cari makan gitu. Ya, jadi dia kayak nyarinya secara acak gitu ya. Ya Allah walam, aku nggak tahu. Aku hanya kayak apa yang aku tahu ya. Ini pendapat aku gitu loh. Oke, jadi memang karena kan ya orang-orang kan selalu berpandangan namanya kalau makam keramat atau petilasan tuh kadang-kadang suka dikait-kaitkan dengan hal-hal negatif gitu kan. Padahal belum tentu ya. Karena makhluk juga ada yang baik, ada yang jahat, sama kayak manusia gitu kan. Ada juga yang datang mungkin pendatang dari tempat lain, seperti Lala jelaskan tadi gitu. Nah, sehingga kita nggak bisa menyudutkan atau mengklaim bahwa ini gara-gara ada ini nih, ada ini nih, nggak bisa gitu juga gitu ya. Kadang manusia sendiri juga yang membuat kecelakaan itu juga bisa gitu ya kan, tidak hanya karena faktor gaib gitu. Nah, jadi kalau kata aku ya, pas dengar lihat berita kejadian tersebut, memang enggak ada hal yang aneh ya kan, tapi jujur mungkin kayak beberapa orang bisa ada sangkut pautnya atau disangkut-sangkutin, oh ini dengar-dengar nih katanya mitosnya di sini nih daerah ini. Tapi memang benar daerah sana yang namanya jalanan itu kan tengah-tengah gunung yang intuin kan dibelah kayak gitu atau apa diterobos kayak gitu. Itu kan memang penghuninya banyak ya kan. Jadi ya sebenarnya mah kalau kita berpendapat sendiri, oh ini gara-gara sosok di sana. Itu kalau misalkan dia seperti manusia pasti kok lu nyalahin gua sih? Gua nggak ngapa-ngapain gitu loh. Padahal mah memang ya udah itu pure kecelakaan ya Allah alam, namanya udah rencana yang maha kuasa kan, kalau udah ditakdirkan untuk seperti itu ya seperti itu. Ya, manusia kan kadang suka mencari kambing hitam, ya kan? Nanti bisa saja misalnya ada orang yang menyebabkan kecelakaan nih. Atau ketika diwawancara dia bilang, iya kayak mata saya kayak ketutup sama apa gitu untuk pembelaan diri. Padahal ya dia sendiri mungkin kena ngantuk, ada persiapan atau apa gitu kan. Tapi dia menyalahkan goib gitu kan. Oh ya tadi saya waktu sebelum kecelakaan waktu saya bawa mobil tiba-tiba mata saya berkunang kayak ngeliat ada orang yang nutupin. Nah kan bisa nggak ada orang kayak gitu ya? Ya kemungkinan mungkin kalau dia mengalami hal seperti itu karena tubuh dia kurang fit kali ya, kurang fit, terus kasarnya udah tahu nggak enak badan tapi dipaksain gitu loh. Jadi kan kayak kasarnya tuh badan kita lagi lemah. Nah terus ditambah lagi namanya kita melakukan perjalanan, di jalanan itu mungkin ketemu banyak sosok ya kan, yang mungkin bisa melihat oh ini orang lagi lemah nih gitu. Dan sosok tersebut juga memang kasarnya tugasnya itu memanipulasi, mengacaukan orang sedang berkendara gitu loh. Jadi yang bisa disebut seperti itu gitu. Karena di kejadian sebelum-sebelumnya memang ada supir yang ngakunya begitu gitu kan. Cuma kan kadang-kadang kita juga mikir apa itu ngaku-ngaku doang, kan bisa ya orang ngaku-ngaku supaya nyalain gaib, padahal nggak ada gitu. Tapi memang ada juga yang kejadiannya kayak gitu gitu ya kan. Jadi memang apa ya klise ya, kayak tipis-tipis lah gitu ya, nggak jelas juga gitu. Tapi jangan apa-apa gaib gitu ya. Mesti kasarnya kita sebagai manusia juga introspeksi diri gitu. Ya ibaratnya mengakui kalau ini atas kelalaian karena saya ngantuk atau saya lelah atau apalah gitu. Karena kan kasihan gaib yang kasarnya enggak ngelakuin apapun dia udah dituduh gitu loh. Mungkin kalau dia seperti kita wujudnya nyata nih, padat, dia udah main hakim kali gitu loh. Wah fitnah kamu gini gitu. Cuman ya kalau dibalikin lagi ke gaibnya, biasanya memang setiap mau menuju akhir tahun atau penutupan tahun itu pasti ada aja balai. Tapi kalau untuk ini ya itu kan udah
semua orang tahu gitu loh kasarnya. Tiap akhir tahun pastinya ada penutupan. Dan biasa kan kalau di berita tuh ada dokumentasinya. Selama tahun 2023 berapa jiwa nih kecelakaan, ada beberapa kecelakaan atau apa. Biasa kan ada kan. Kayak gitu, setiap akhir tahun itu ada. Nah, mungkin kalau di sini ya kita memang, makanya kenapa kalau saran aku kemanapun kita pergi, kita melangkah itu jangan pernah lepas dari doa. Menurut keyakinan kalian, minta perlindungan. Kalaupun ibaratnya memang udah takdirnya kecelakaan seperti itu, tapi alhamdulillahnya ada beberapa korban yang selamat, hanya luka-luka atau apa, itu udah termasuk masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka bakal jadi saksi hidup selama tragedi itu. Mesti bakal cerita ke turun-temurunnya dia, di tahun sekian ada kecelakaan beruntun gitu ya kan. Pasti itu bakal jadi sejarah gitu. Oke, jadi kita istilahnya bisa menyimpulkan berdasarkan yang Lala lihat bahwa kecelakaan kemarin itu sama sekali tidak ada kaitan sama goib, adalah kelalaian dari pengemudi dan kendaraan mungkin ya yang kurang siap. Sedangkan di banyak kejadian bisa saja juga karena kelemahan dari manusia itu sendiri gitu ya. Nah, oke, kita mungkin kesampingin sedikit itu, kita mau bicara sedikit tentang menurut Lala sebenarnya di daerah situ itu gaib yang seperti apa sih ya. Jadi kita nih agak tidak bahas sedikit nih, kita kasih informasi sedikit tidak tentang kecelakaan, tapi kan banyak orang yang pandang situ ada jin, kerajaan jin, apa segala macam. Karena menurut Lala sendiri tuh di sana tuh seperti apa sih? Kelihatan nggak gitu? Maksudnya kenapa hanya di kilometer 90 sampai 100, 89 sampai 100 gitu ya, yang selalu terjadi kecelakaan di situ gitu. Atau mungkin lebih dikit, saya 101 kilometer, ya kan? Tapi lingkungannya situ-situ aja gitu loh. Sebenarnya di situ tuh ada apa sih? Maksudnya ada gaib apa sih di situ sebenarnya? Karena Koko bertanya seperti ini, dan kita kan udah sering banget nih berapa kali keluar kota ya kan, dan kita pasti melewati jalan itu. Nah, setiap aku lewat sana, kita mau ziarah ke arah mana, ziarah ke tempat apa, kita pasti ngelewatin kan. Nah, itu memang sebenarnya nggak hanya di tol itu, nggak hanya di kilometer itu, di semua jalan tol, karena kan itu memang udah keluar yang dari tol apa tuh yang di atas, tol yang tinggi ya, MBZ itu. keluar dari situ, terus kan kita mau ke arah yang ke Bandung, ke apa itu kan udah melewati banyak gunung-gunung, bukit Kalau ini kan yang lebih ke arah ke Bandung lah. Nah, itu kan ini ya, memang sudah banyak banget yang namanya areanya mereka, ibarat kayak kita ngelewatin perumahan gitu loh, perumahannya mereka. Jadi kayak perkampungan gitu ya, perkampungan gaib gitu ya. Desa, tapi desa. ya memang kalau secara ibaratnya fisiknya gitu ya kayak perumahan kita gitu loh. Oh, kita ngelewatin ini nih, si perumahan ini nih, contoh perumahan ibaratnya garden apa gitu ya. Terus berarti kita kalau lewatin tol itu kita kayak nabrak rumah-rumah mereka dong. Kayak gitu. Soalnya kan ya namanya mereka makhluk halus kan ya ketembus aja gitu loh. Tapi rumahnya bukan berarti rumah bentuk seperti ini ya. Dia mah memang bisa dibilang rumah dia kayak bisa berapa hektar gitu satu ininya. Dan kenapa di sana yang paling sering itu di atas dari angka 80 sampai kurang lebih 100 lebih lah ya. Itu kayak ibarat ya pemukiman perdesaannya gitu loh. Gitu. Desa-desanya, dan di situ juga sosoknya ada banyak, nggak hanya yang kecil-kecil, dan situ lebih banyak sih kayak lelembut ya, yang pure. Ibaratnya nih dia yang penguasa di gunung ini nih gitu. Itu dulu. Nah, aku kan nggak tahu tuh nama gunung apa atau bukit apa, aku nggak tahu ya kan. Nah itu seperti wujudnya itu seperti manusia tapi berbulu gitu, bukan genderuwo ya, bukan. Tapi kayak orang-orang Yeti, kayak orang Yeti, tahu gak? Kayak orang-orang purba. Iya, kayak gitu. Orang purba kan yang banyak bulu-bulunya gitu. Dan itu dia banyak banget, ibaratnya kayak komunitasnya dia gitu loh. Kayak linknya dia tuh banyak.
sampai ya batas kilometer sana gitu. Kayak ibaratnya nih orang ini kayak ibaratnya orang ini RT nih. Nah, RT itu kan punya link ke apa namanya kepala desa ke ininya ya gitu. Berarti mereka itu di dalam apa istilah masyarakat itu ada rajanya kali ya, ada pemimpinnya ya. Ada kayak Pak RW gitu. Iya. Ya pokoknya aku Ada kalau rajanya lah gitu ya. kalau dikaitin sama manusia mungkin kayak Iya, begitu iya, gitu. iya. Oh, jadi intinya ketika kita masuk tol itu memang terasa sih kalau misalnya apa istilahnya ya, Yang peka. orang-orang yang peka ya, yang apa yang nonton video ini kalau misalnya yang pernah lewat jalan tol itu dan peka, itu kita merasa sekali gitu ketika kita sampai ke kilometer itu kita seperti menerobos batas. Kayak ada batas yang tipis gitu nggak. Tapi kalau kita ngerasain kita rasa kok kayak beda gitu. Ada sesuatu yang berbeda di situ. Nah kalau misalnya kira-kira Lala tahu nggak maksudnya kalau mereka kan pasti ada pemimpinnya nih. Ini pemimpinnya sebenarnya memang negatif banget atau memang dia sebenarnya nggak negatif gitu. Baik cuma ya namanya penduduknya kan pasti macam-macam gitu. Ada yang baik ada yang buruk gitu. Nah itu berupa apa misalnya kira-kira ada informasinya nggak? Kalau untuk ketua nih ya, ketuanya pemimpinnya itu sekilas aja jangan banyak nanti datang ke sini. memang udah ada beberapa yang datang ya dari tadi. Tapi alhamdulillah yang datang sini hanya sekedar kayak kepo aja, kayak ini ada apa ini gitu, bahas apa ini. Tapi kan aku di batin udah ngomong enggak, kita nggak ada yang menyinggung ke arah sana, kita hanya menjelaskan aja gitu. Nah terus di sini tuh balik lagi ya, pemimpinnya ini nggak ada sosok di sana tuh semuanya sebenarnya positif ya. Itu balik lagi ke diri kitanya itu seperti apa gitu loh. Sebagaimana kayak kita memperlakukan manusia lah, sesama manusia, kayak gimana sih timbal baliknya kayak gitu. Nah mungkin pas di saat pembuatan jalanan itu, nah kita nggak tahu nih apakah dia ada perjanjian dalam arti kata kayak yang harusnya mereka ada syukuran, ada apa enggak gitu loh untuk ibaratnya selamatan lah kayak gitu, ada apa enggak gitu. Nah terus apakah sebagian sosok yang di sana kayak merasa ini punya utang gitu loh karena satu orang atau apalah gitu ya. Kalau dari yang Lala ini tuh kayak dia ada utang yang ibaratnya belum terlunasi gitu. Ibarat kayak kalau orang tuh harus ada akikah lagi gitu loh. Iya. Kayak gitu. Selamatan lah intinya, selamatan lagi. Tapi mungkin mereka kayak yang udah lupa atau apa, kita nggak tahu. Jadi ya mungkin sebagian yang liarnya secara ngacak seperti itu gitu loh. Padahal mah kalau yang ketuanya atau apa enggak sih, enggak ada ini. Gitu ya. Karena kan memang di situ juga makam keramatnya nggak sembarangan. Di situ juga yang jagain juga masih leluhur ini kok, leluhur yang masih Jawa Barat, nggak sembarangan leluhur masa ngambilin maaf ya nyawa-nyawa manusia itu enggak. Itu hanya jin-jin yang ininya aja mungkin ya. Jadi mungkin kayak ya apa istilahnya dari makhluk-makhluk lain yang memanfaatkan situasi gitu lah istilahnya ya. Kayak mengambil keuntungan ya, ibarat orang bilang mengambil apa memancing di dalam air yang keruh gitu. Ya kan mungkin ya kalau apa yang pernah saya dengar memang katanya waktu pembangunan itu ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Katanya sampai sekarang ya, kita kurang tahu juga, mungkin sesepuh daerah sana ada yang lebih tahu gitu. Nah, ya kalau penjelasan Lala tadi, ya mungkin itu tadi ya, ada hal yang belum lunas gitu ya. Tapi mungkin itu dimanfaatin sama makhluk-makhluk yang bukan yang liar, yang bukan di situ gitu. Jadi bukan dari makhluk yang maksudnya karuhun atau leluhur yang tempatin di sana gitu ya. Itu bisa dibilang sama apa yang aku omongin tadi. Mungkin ada orang nih, kita nggak tahu orang itu dari daerah mana, dia punya perjanjian dengan jin ABCD, tapi dia nggak mau kena keluarganya. Yang biasanya kan ada, lu kalau misalkan nggak ini keluarga lu kena. Jadi dia nggak mau kalau misalkan keluarganya sampai kena tumbal, jadi dia ngelempar, ibaratnya ditaruh lah di situ di jalan tersebut. Jadi kayak tumbal acak gitu loh. Itu diizinkan tuh sama penguasa dia. Allah nggak tahu kan itu ini jatuhnya ibaratnya itu masih di pinggirannya.
Di pinggiran kayak walaupun itu dalam kerajaan tapi nggak di dalam ininya, nggak di dalam dinastinya gitu loh. Iya, Masih di luarnya jadi gitu. masih sedikit agak keluar ya, tapi masih menyangkut tentang kecelakaan lalu lintas. Mungkin nanti lain kali kita bahas di video yang lain yang lebih detail mungkin ya. Saya sendiri juga pernah mendengar katanya ada memang perusahaan-perusahaan tertentu ya, maaf kata lah gitu ya, yang mereka tuh melakukan satu persugihan yang memang ya sengaja gitu ya, seperti tadi katakan, sengaja menempatkan ya mungkin makhluk itu buat nagih di tempat-tempat apa istilahnya di jalan raya gitu, supaya ngambil korban, supaya dianya nggak kena gitu, ya kan? Ada yang seperti itu. Berarti memang ada yang seperti itu, benar ya? Ada kayak gitu. Sadis banget ya manusia ya. Yang enak dia, orang lain dikorbanin ya. Ya tapi ya itu suatu saat pasti bakal kena ke orang tersebut sampai ibaratnya udah habis, kayak nggak dapet tumbal lagi gitu. Oke. Ya Allah walam ya, hanya Allah yang tahu. Gitu. Oke. Ya mungkin segitu ya kali kita panjang-panjang. Yang intinya dari pembicaraan ini yang kita bisa simpulkan, yang pertama adalah bahwa kecelakaan kemarin di tol itu murni adalah kecelakaan karena faktor manusia dan kendaraan gitu, dan cuaca mungkin ya. Iya, Ada cuaca. jalanan lagi licin, lagi hujan dan sebagainya. Tidak ada kaitan sama gaib-gaib Gaib-gaib. itu, ya kan? Dan mungkin kalau misalnya kejadian lain yang sebelumnya pernah terjadi, bisa saja memang ada beberapa yang berkaitan, tapi tidak berkaitan dengan makam keramat atau karuhun-karuhun di sana. Lebih Enggak. kepada mungkin ada orang yang melakukan perjanjian, yang mengambil pesugihan di sana, tumbal di sana dan sebagainya gitu. Iya. Oke, mungkin itu aja ya sekilas. Mungkin ada tambahan sebagai penutup dari Lala. Ya buat kalian ya, ibaratnya jangan apa-apa gaib gitu. Kalian lihatlah di sana tuh tanah-tanah leluhur. Jadi jangan sembarangan. Nanti kalau leluhur ngamuk diamblesin semua gimana gitu. Kayak gitu aja sih. Balik lagi ke diri sendiri ibaratnya. Dan paling penting tuh kalau dalam perjalanan harus banyak Doa. Minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang sudah merasa minta perlindungan tapi masih ibaratnya kena kecelakaan, ya introspeksi diri lagi gitu. Oke, mungkin ada penutup. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau nonton, yang udah mau nyimak. Maaf kalau misalkan ada salah kata, karena memang di sini kita tidak ada menyudutkan atau untuk kayak bahasanya menyalahkan siapapun, gak ada. Ini kan hanya menurut pandangan aku ya. Terus kalau ada salah kata mohon dimaafin ya teman-teman. Makasih, dan buat kalian jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai ketemu di next episode. Bye.